Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallahu azim, surat As-Saba ayat 28. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang saya hormati, waktu yang relatif terbatas saat ini ceramah kita merujuk kepada ayat yang kita bacakan tadi. Kita beri judul keyakinan untuk diamalkan. Jadi keyakinan itu bukan untuk kita berargumen, bukan sebagai beralasan-alasan, tidak, tapi untuk kita amalkan. Nah, sekarang keyakinan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad ini sudah tegas Allah menyatakan dalam firman-Nya. Dan itu tidak hanya tertuju kepada kita orang Islam. Cuman kadangkala yang jadi tanda tanya, orang Islam yang seiman kita justru kadangkala tidak menjalankan bahwa dia katanya yakin dengan hal itu. Nah, ketika kita melihat dari ayat tadi, sesungguhnya di situ luar biasa yang membuat kita yakin kepada hal itu, terutama kita umat Islam. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad. Utusan, kalau yang namanya utusan tentu ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Yang mengutus di sini adalah yang menguasai sekalian alam, yang mengatur sekalian alam. Jadi yang mengutus itu tidak sama seperti utusan kita manusia di dunia ini. Kalau kita di dunia ini umpamanya mengirim utusan kepada suatu kaum, kepada suatu kelompok. Nah, orang yang kita utus itu, yang akan ia bawa nanti itu bisa berdasarkan kepentingan-kepentingannya, berdasarkan kepentingan kelompok-kelompoknya. Itu yang diutus. Sekarang tidak, Allah yang menyatakan. Jadi Allah itu adalah yang menguasai sekalian alam, yang mengatur sekalian alam, itu yang mengutus. Nah,
kenapa kita harus ragu lagi? Tidak ada kepentingan apa-apa di situ bagi kita manusia. Berarti kuat sesungguhnya itu. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang diutus. Tentu kalau diutus ada misi, ada yang akan dibawa. Nah, kepada siapa dibawa ini misi atau pesan itu? Karena ada yang diutus. Nah, jadi diutus illa kafatan linnas. Diutus Rasulullah tadi, diutus Muhammad tadi untuk seluruh manusia. Bahasanya laiban nama manusia masuk di situ sesungguhnya itu. Jadi tidak hanya tertuju kepada orang Islam, manusia. Jadi sifatnya nilai itu universal secara menyeluruh. Tidak ada pengkotak-kotakan di situ. Tidak ada pengelompokan-pengelompokan di situ. Tapi seluruh manusia ditekanan. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya umat Islam. Allah yang menegaskan dalam firman-Nya. Kenapa kok kita ragu lagi gitu? Seluruh manusia. Nah, kemudian ketika ada yang diutus itu, tentu ada pesan yang ia bawa sesuai dari yang mengutus. Apa yang akan dibawa di situ pesan itu terhadap yang diutus? Rasulullah Basyiran wa nadhira. Jadi Rasulullah itu membawa kabar gembira, membawa berita-berita atau peringatan-peringatan bagi siapa? Bagi manusia. Berarti keseluruhannya begitu. Membawa kabar gembira. Kita menginginkan kehidupan bahagia di dunia, senang hidup di dunia, nyaman dalam kehidupan. Bagaimana mewujudkan itu? Itulah yang dibawa oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah melalui ajaran itu, ajaran Islam. Nah, kebahagiaan. Kemudian apa lagi? Membawa peringatan-peringatan bagi umat manusia. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang akan mencelakakan, mana yang akan membagian nanti itu. Nah, supaya tidak melakukan hal yang dilarang, ini yang harus ditinggalkan. Sudah lengkap dibawa oleh Nabi Muhammad. Keyakinan itu yang harus kita tanamkan. Tapi kalau kita melihat ini sekarang nih, perkembangan dari waktu ke waktu, ini sudah tertuju kepada seluruh umat manusia. Kadangkala ibu bapak yang mulia, orang non-muslim sendiri banyak yang sudah percaya sampai kepada yakin sehingga dia masuk ke dalam Islam. Jadi dia masuk ke dalam Islam dengan penuh keyakinan. Tapi kenapa kita sebagai umat muslim, orang Islam, semenjak kita belum lagi lahir, itu sudah ditanamkan nilai-nilai melalui dalam kandungan oleh orang tua kita. Begitu panjang yang sudah kita jalani, tapi kenapa kok kita masih ragu? Kadang-kadang jadi tanda-tanya juga orang Islam. Sementara yang non-muslim dia begitu kuat keyakinan sehingga dia masuk ke dalam Islam dengan keyakinan tadi. Nah, ini diantaranya dibawa misi oleh Rasulullah, ajaran-ajarannya itu. Sudah lengkap yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad untuk kebahagiaan umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah cukup hal-hal apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam kehidupan dunia, sehingga tidak akan mencelakakan kita, menyengsarakan kita dalam kehidupan dunia maupun nanti di akhirat. Sudah lengkap itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kita ikutilah itu. Jadi ajaran itu yang harus kita tanamkan kembali secara kuat dalam diri kita, lalu kita amalkan, bukan hanya sekadar cerita. Sekarang kalau kita mencoba melihat, justru kadangkala orang-orang yang cerdas
orang-orang yang tinggi tingkat ilmu pengetahuannya, bahkan pengetahuan tentang agama, justru ini yang membawa sesat. Ini yang membawa sesat. Orang pintar, orang hebat. Nah, kenapa? Jadi berarti di situ bukan karena ketidaktahuannya, tapi keyakinan tadi itu. Itu yang dipertanyakan kembali itu. Kenapa? Karena tarik dunia lebih kuat daripada untuk ke akhirat. Kondisi sekarang itu lebih kuat terhadap dirinya dibandingkan nanti di akhirat. Pertanggungjawaban itu perkara nanti kita. Itulah yang membuat manusia nafsu di dunia itu membawa kepada kesesatan itu. Nah, di akhir ayat dijelaskan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini dijelaskan bisa saja karena manusia itu memang sudah terpengaruh oleh duniawi, bisa manusia terpengaruh oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia. Manusia terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang dihadapi sekarang, bahagia sekarang, tapi lupa nanti di akhirat, sehingga mereka lalai, mereka tidak lagi memperhatikan nasihat-nasihat secara agama, mereka tidak lagi memperhatikan ajaran-ajaran Nabi, sementara mereka mengetahui tentang itu. Nah, oleh sebab itu mari kita perkuat kembali keyakinan kita kepada ajaran Nabi Muhammad, dan itu untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar ada dalam pemikiran kita atau hanya sekedar kata-kata atau ucapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Camkalah fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.